Oke kawan ya, ketemu lagi ya di acara misteri ini ya. Kali ini kita dengarkan ibu ini ya. Ngeri serem pokoknya ya. Kuah pocong. Mungkin kita ini pernah ya kan makan kuah pocong ini tanpa kita sadar ya. Kita tengok ya ceritanya serem ya. Pak, tadi itu Pak, ibu telepon. Kenapa? Kata ibu perlu uang. Berapa? 1 juta untuk apa? Nggak tahu, katanya ibu untuk kebutuhan sehari-hari. Lah 1 juta saya duitnya dari mana? Gaji saya pas-pasan, cukup buat makan sama buat kos-kosan aja. Ya udah Pak, kalau gitu Mama mau cari kerja, gimana? Mau cari kerja, kamu mau cari kerja di sini kerja apa? Lah itu bilangnya cari kerja apa ya? Di sini kan banyak warung bakso, banyak toko baju, banyak warung makan. Masa saya nggak bisa sih Pak nyari kerja? Nah pas udah gitu ya udahlah terserah kamu. Saya cekcok, saya ribut sama suami kecil-kecilan. Besok malamnya saya nanya lagi, Pak gimana Pak? Aku kalau mau kerja boleh enggak? Saya mau bantu ibu, kasihan ibu nggak ada yang bantu. Ya udah, kalau kamu mau kerja, kalau kamu maksa, saya nggak nyuruh ya kamu kerja. Adanya masih sengau gitu, masih agak marah. Tapi saya maksa. Ya udah, kamu kalau mau kerja kerja aja. Setelah itu paginya saya berangkat, suami saya berangkat kerja, saya nyari kerjaan. Jalan kaki saya nyari kerjaan, saya nyebrang jalan, pas warung bakso itu ada tulisan dicari karyawan. Saya nanya ke pelayannya, Mas, saya mau nanya, bener nggak di sini lagi nyari karyawan? Iya Mbak, bener. Mbak mau kerja? Iya saya pengen nyari kerja. Ya udah Mbak, kalau kayak gitu Mbak tunggu di sini. Iya saya mau ketemu sama Pak bosnya. Bisa nggak? Iya Mbak, sebentar saya panggilin. Akhirnya si emas-emas itu masuk ke dalam manggil si Pak bos. Nah, itu Pak bos menemui saya. Mbak yang nyari kerja ya? Iya betul Pak. Oh Mbak mau kerja? Iya benar. Mbak serius mau kerja di sini? Ya saya serius Pak. Pas udah gitu, ya sudah kalau Mbak serius mau cari kerja, Mbak harus datangnya pagi-pagi jam 8 harus udah nyampe sini. Oh ya udah Pak. Ya sudah sekarang Mbak pulang aja dulu, kata si Pak bosnya Mang. Akhirnya saya pulang. Setelah pulang, saya bilang ke suami, saya dapat kerjaan. Suami saya ngomong, kamu dapat kerjaan? Ya udah, alhamdulillah. Setelah itu ya udah, kamu tidur istirahat. Pagi-pagi kamu harus kerja. Setelah itu saya berangkatlah saya ke warung bakso itu. Pintu gerbang masih digembok, belum dibuka. Karyawan udah pada nunggu di depan. Nah setelah pintu dibuka, saya masuk. Pak bos nanya, manggil bukan nanya. Mbak sini katanya. Ada apa Pak? Sini Mbak, saya mau ngobrol sama Mbak 4 mata. Oh iya Pak, boleh. Nah, setelah itu saya dipanggil, ditaruh di belakang lah, kayak semacam ruangan kecil. Nah, Mbak mau kerja di sini, saya terima. Tapi Mbak ada syaratnya. Syaratnya itu apa Pak? Saya bilang gitu. Syaratnya yang pertama, Mbak nggak boleh ngaduk-ngaduk panci bakso dan Mbak menuangkan kuah bakso ke dalam mangkok. Oh iya baik Pak. Dan ada satu lagi. Apa itu Pak? Saya bilang gitu. Mbak dilarang masuk ke area belakang. Oh iya Pak. Dan Mbak mau dengan gaji 600.000? Ya udah nggak apa-apa. Saya untuk cari tambahan Pak. Ya sudah sekarang Mbak mulai kerja. Tuh. Karyawannya banyak Mbak di situ? Banyak. Kurang lebih 20 orang karyawannya. Nah, setelah itu saya disuruh ngelayanin pembeli ya. Tuh ada yang beli. Akhirnya saya nemuin, Mbak mau pesan apa? Mbak ini saya pesan bakso sama minumnya es teh katanya. Oh ya udah. Akhirnya saya catatan itu saya kasihin ke Pak bos. Pak ini ada yang pesan bakso. Nah setelah itu Pak bosnya, Mbak ini baksonya udah jadi. Anterin Mbak, hati-hati ya, Mbak kan baru kerja di sini. Ya Pak. Nah setelah itu saya udah naruh bakso ke situ, ada lagi yang pesan. Nah setelah saya pesanan yang kedua, saya udah anterin lagi. Saya lihat ke depan kok
di dalam udah penuh bangku, tapi di luar kok banyak banget orang yang ngantri mau masuk makan bakso di situ. Saya juga dalam hati, kok aneh ya warung bakso sampai segininya gitu. Baru tahu saya ngeliat warung bakso sampai ngantrinya ngebludak pembelinya gitu. Saya masuk ke belakang lagi. Mbak, kata Pak Bos, Mbak tolong ambilin daun seledri di belakang ya, katanya. Iya Pak. Akhirnya saya ke belakang. Saya ambil daun seledri, kok kayak ada yang aneh. Saya tapi mata ngelirik begini, tidak melihat secara langsung, hanya melirik. Kok kayak ada yang aneh, tapi saya udahlah, saya ambil daun seledri itu. Mbak, lihat ke belakang ya tadi, kata mas-mas yang ada di dapur. Sebut saja mas itu namanya Mas Widi. Nah, kata Mas Widi itu, Mbak jangan suka nengok ke belakang. Oh iya Mas, enggak. Udah cepet anterin katanya seledrinya. Nah saya ke depan anterin ke si Pak Bos itu. Saya lupa, saya ngangkat dandang. Si Pak Bos ngeliat, Mbak, mau apa? Katanya. Udah diperingatin, Mbak nggak boleh ngambil dandang, nggak boleh nyuci dandang. Itu cukup saya dan istri saya. Oke ya, itulah tadi ya. Makanya kita waspada ya kan, ngeri sekarang ini ya. Semua dihalalkan dengan cara yang tidak, pokoknya semua cara dihalalkan sekarang ya. Waspada. Intinya kita harus berdoa sebelum makan.